Oke, kita cetak 5 langsung. File print, kita pilih printernya. Oke, kita apply, kita print. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, si anak songong, yang kali ini saya akan melakukan cetak barcode menggunakan printer thermal model RPP02. Oke, printer ini sendiri yaitu printer thermal dan juga ada sistem Bluetooth-nya ya. Mungkin kalau kalian belum nonton video mengenai printer ini, kalian bisa cek di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi. Itu di situ ada video unboxing dan video untuk printer ini setipenya. Oke. Untuk kali ini saya akan melakukan cetak scan barcode menggunakan printer yang murah ini, printer yang harganya sekitar 200-an ya. Oke, langsung aja. Pertama kita colok-colokin dulu, kita konekin ke komputer dan kita install driver ke Windows 10 ya. Kalau install driver menggunakan Windows 7 nanti di kolom deskripsi juga ada. Oke, langsung aja. Oke, di sini saya sudah masuk ke komputer dan untuk printernya sendiri sudah saya konekkan ke komputer ya. Cara untuk mengecek printernya sudah terhubung ke komputer atau belum itu seperti kita masuk ke sini ke tanda kaca pembesar atau tip here auto scan lah, scan kayak gitu. Lalu di sini kita tulis printer scan, lalu kita masuk ke switch and device, pilih device and printer. Lalu di sini kita scroll ke bawah ke deretan printer. Di sini ada CLA58. CLA58 ini sendiri itu adalah seri dari printer yang printer thermal 58 mili. Untuk memastikannya kita jabut dulu ya, atau kita lepas kabel USB dari printer tersebut. Kita lepas dulu sebentar. Apakah dia mati atau hilang? Kalau hilang berarti betul, kalau enggak berarti kita salah ya.
Untuk itu kita coba properties untuk mengetes apakah printer ini sudah terhubung ke komputer atau belum ya. Oke teman-teman, ternyata kita tadi belum menginstal drivernya ya, karena kita mau melakukan tes printer. Untuk printer thermal ini kita menggunakan kertas biasa dulu, karena kalau menggunakan kertas label itu karena kertas labelnya lebih mahal daripada kertas thermal biasa. Kita ganti dulu untuk melakukan tes ya, apakah printer ini terhubung ke komputer atau enggak. Oke, di komputer sendiri kita pilih print test pick seperti ini. Oke, di sana untuk printernya sendiri sudah melakukan cetak. Itu tandanya printer sudah terhubung ke komputer kita. Oke, langsung aja kita buka file atau program IPOS kita. Kita cek apakah printer ini dapat terhubung ke program toko kesayangan kita, yaitu IPOS 4. Kita masuk dulu. Oke, di sini kita sudah masuk ke desktop IPOS 4 kita. Lalu kita masuk ke pengaturan untuk melakukan setting printer thermal kita, yaitu kita pilih mini printer. Kita pilih di sini printer POS. Lalu kita pilih di sini, kita drivernya tadi POS S58 ya. Kita samakan dengan printer ini, yaitu POS 58 printer. Oke, sudah. Untuk kertas kolomnya 40 kita samakan saja. Generic EPOS, AutoCAD tidak, Castrol tidak, format cuma satu warna, EPOS. Oke, kita simpan dulu. Lalu kita tes printer lagi, apakah dia setting berhasil disimpan. Oke. Di sana untuk printernya sendiri kita cek. Oke, di sini printernya sudah berhasil mencetak ya. Kita cek, kita robek ini. Oke. Di sini printernya sudah melakukan cetak, yaitu inspirasi testing printer dengan menggunakan driver printer POS 58 printer. Oke. Kita coba lagi. Oke, di sana printernya sudah terhubung dengan baik ya. Tapi kita coba lagi sekali saja untuk memastikan baik-baik saja. Oke, di situ printernya sudah terhubung dengan baik. Oh iya, buat kalian yang belum pernah menggunakan printer atau menggunakan program IPOS, kalian bisa cek kolom deskripsi. Di situ ada bermacam-macam tutorial tentang program toko IPOS 4. Oke, karena di sini kita mau mencetak barcode. Oke, di sini saya mau mencetak barcode menggunakan printer IPOS. Yang pertama kita masuk ke master data, kita pilih barcode ini. Di sini sudah disediakan untuk bermacam-macam barcode, tapi kita karena menggunakan printer thermal yaitu 58, ukuran 50, lebar 58 mili, itu biasanya di program IPOS-nya sendiri itu belum ada ya. Kita harus membuatnya sendiri. Oh ya, untuk menentukan bagaimana kita bisa tahu ukuran kertas thermal yang akan kita gunakan, itu biasa sudah seperti tadi, sudah tercantum di label kertas thermalnya sendiri. Sebentar, akan saya tunjukkan. Oke, kita hubungkan dulu untuk videonya. Oke, untuk kertas thermalnya sendiri itu seperti ini. Apakah kelihatan di kamera? Oke, ini ya. Semoga terlihat dengan jelas di kamera ya. Itu untuk ukuran kertasnya seperti itu. Atau kalau kalian tidak tahu ukuran kertasnya berapa, kalian bisa juga menggunakan penggaris untuk menentukan ukuran kertas thermal kalian. Untuk di penggaris sendiri seperti ini. Kelihatan enggak? Oke, seperti ini. Ini biasanya kalau bisa kalian tentukan itu sekitar 58. Nanti bisa kalian perinci sendiri ya. Oke, langsung aja kita kembali ke program IPOS kita. Lalu di sini kita bisa memilih baru.
Nah, seperti ini. Untuk file namanya kita samakan dengan kertas thermal kita, yaitu 58. Oke, 58 kali 5 meter. Lalu di sini kita pilih untuk kertas, ukuran kertasnya itu menggunakan kertas label roll. Lalu untuk tinggi kertas, sendiri, untuk lebar kertas itu adalah menggunakan 58 tadi, 5,8 mili. Untuk tingginya sendiri itu bukan tinggi dari atau panjang dari kertas, tapi tinggi untuk format kalian barcode-nya. Di sini saya menggunakan 2 cm. Biasanya sih kurang, biasanya saya menggunakan 3 cm atau 30. Lalu untuk kolomnya 1 saja, karena untuk ukuran kertas thermal ini saya pernah mencoba, itu kalau dibuat 2 itu bisa, tapi terlalu mepet. Biasanya kalau kita menggunakan barcode yang lebih dari 10 digit itu kurang gitu ya, kalau dibagi 2. Oke, karena itu saya menggunakan 1 kolom saja. Kita shift di sini dia sudah muncul ya, 58 kali 5 meter. Kita pilih, lalu kita tentukan desain untuk barcode-nya. Kita pilih desain. Dan preview apa hasilnya benar atau enggak. Kalau misalnya seperti ini itu benar, tapi kalau hasilnya seperti ini, saya contohkan yang salah. Lah, hasilnya ngacak seperti ini. Jadi kalian tinggal geser-geser lagi ke atas atau kalian peramping, itu biasanya langsung benar sendiri. Ini kan kalau di sini di desainnya sendiri itu sudah benar, cuma kalau di preview hasilnya ngacak. Nah, seperti itu. Ini jadi kurang naik sedikit. Nah, seperti ini. Kita preview. Ya, kalau hasilnya seperti ini itu sudah betul. Oke, ini belum selesai. Kita masukkan dulu untuk programnya. Ini kan masih baru desain. Kita masukkan ke programnya. Kita pilih file list.
itu kita memilih di sini yang pertama adalah barcode-nya. Oke, kode barcode kita pilih di sini, langsung kita drag aja. Kita geser, kita tempel ke desainnya. Sudah, kalau ada logo ini apa ini? Database, itu berarti dia sudah masuk. Kedua, kita pilih nama barang atau nama item di sini. Kita geser. Sudah masuk juga untuk harga barangnya. Nah, ini dia harga barang. Kalian bisa juga menambahkan jenis atau raknya, lokasi rak atau keterangan juga di barcode-nya. Tapi kalau barcode-nya kalian kecil, seukuran 58 kayaknya kurang efisien sih. Tapi kalau kalian mau, silakan saja. Oke. Kita preview dulu. Oke. Di sini ada tulisan control abound to small the barcode. Jadi dia terlalu besar ya untuk barcode-nya. Di sini kalau waktu kalian klik seperti ini, di sini itu ada tombol panah kecil. Oh, semoga terlihat ya. Tombol panah kecil di sini nanti akan saya beri tanda deh biar lebih mudah. Kalian bisa klik satu kali sampai muncul teks, label teks. Itu di format setting kalian pilih ini number, lalu kalian pilih N. Jadi kan format numbernya ada titik-titiknya gitu ya. Misalnya 1 juta berapa gitu, ada titik setiap 3 angka. Oke, lalu kita cek preview lagi. Oke, sudah ada komanya ya. Oke, untuk format
barcode-nya mungkin seperti itu. Kalau kalian mau mendesain-desain lagi atau kalian tambahi gambar, itu silakan sah-sah saja. Tapi di sini saya cuma mencontohkan, jadi saya tidak mau menambah aneh-aneh. Dan yang penting itu format barcode saya jelas seperti itu. Kalau sudah, bisa kalian save seperti ini, lalu kalian tutup. Jadi kita coba lagi, kita rubah lagi. Apakah yang belum muncul di sini? Oke, kita coba lagi. Kita tes. Oke, karena dia tidak muncul, kita formatnya kita kecilkan lagi 2,5. Untuk modulnya betul untuk modul ini kita pilih 2, koma ya, bukan titik, 5. Oke, sudah. Lalu kita save lagi, kita cek previewnya. Kita preview lagi, apakah dia sudah muncul? Oke, di sini dia sudah muncul ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Misalnya kalian nanti terdapat masalah untuk melakukan desain scan barcode, jadi kalian cek lagi, atau kalau di sini tadi permasalahannya adalah formatnya kurang lebar, kurang panjang.
Oke, kita menuju printernya dulu. Oke, di printernya sendiri sudah tercetak ya. Sudah tercetak. Oke, seperti ini hasilnya. Apa kelihatan apa enggak? Mungkin nanti saya fotokan aja. Lalu kita ini kan masih menggunakan kertas thermal biasa, bukan yang kertas thermal yang ada stikernya. Kita ganti dulu menggunakan kertas thermal. Gunakan printer thermal yang sudah auto cutter itu lebih mudah, nanti sudah terpotong otomatis seperti itu. Ini karena printer saya agak rewel. Hasilnya seperti ini. Sudah tercetak dan apakah terlihat di kamera? Sudah tercetak seperti ini. Mungkin seperti itu dulu video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terus untuk saran saya, kalian bisa menggunakan printer thermal yang sudah auto cutter. Kalau sudah auto cutter itu sudah enak gitu, kalian nggak perlu motong-motong lagi kayak menggunakan cutter itu tadi ya. Kalau nanti saya ada printer yang punya auto cutter, nanti bisa saya contohkan lagi untuk scan barcode. Tapi kalau kalian merasa video ini sudah cukup, silakan like aja, jangan lupa subscribe ya. Tapi kalau kalian ingin video untuk print yang menggunakan printer thermal auto cutter, bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian sudah bertanya, silakan klik tanda lonceng, klik tanda subscribe dan klik tanda lonceng. Kalau saya membuatkan video untuk jawab pertanyaan kalian nggak tertinggal ya. Mungkin seperti itu dulu video panjang kali ini, dan see you next time.